Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Muharsya dari kelas IF03 dengan NIM 23115550. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah blueprint dasar yang menentukan bagaimana komputer dirancang dan beroperasi. Perkembangannya telah mengantarkan kita pada komputer modern yang semakin canggih. Generasi arsitektur komputer. Generasi pertama menggunakan tabung vakum ukuran besar, konsumsi daya tinggi, dan kemampuan terbatas. Lalu generasi kedua menggunakan transistor, lebih kecil, lebih hemat energi, dan kemampuan komputasi meningkat. Generasi ketiga menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC, peningkatan ukuran dan kemampuan, penggunaan bahasa pemrograman yang semakin tinggi. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor, munculnya komputer pribadi atau PC, dan perkembangan software. Generasi kelima, komputer dengan arsitektur RISC, multicore, dan fokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Arsitektur komputer saat ini. Arsitektur non-Neumann, model arsitektur yang dominan dengan CPU, memori, dan perangkat input-output yang terhubung melalui bus tunggal. Arsitektur Harvard memiliki jalur terpisah untuk instruksi dan data, memungkinkan akses paralel dan kinerja lebih tinggi. Arsitektur RISC menggunakan set instruksi sederhana, lebih efisien, dan cocok untuk perangkat mobile dan embedded. Komponen utama arsitektur komputer. Yang pertama, ada unit pemrosesan sentral atau CPU. Otak komputer bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengontrol operasi. Yang kedua, ada memori, yaitu untuk menyimpan data instruksi yang digunakan oleh CPU untuk menjalankan program. Lalu ada perangkat I/O atau input-output, memungkinkan komputer berinteraksi dengan pengguna dan dunia luar. Nomor 4 ada bus, yaitu jalur elektronik yang menghubungkan komponen-komponen komputer untuk komunikasi data. Lalu ada tren terbaru dalam arsitektur komputer. Ada komputasi awan atau penggunaan sumber daya komputasi yang dibagikan melalui jaringan, meningkatkan fleksibilitas dan skabilitas. Seperti misalnya kita bisa bekerja tetapi tidak berangkat ke kantor. Kita bisa bekerja di mana saja atau work from where. Lalu ada komputasi kinerja tinggi. Peningkatan kecepatan komputasi dengan menggunakan arsitektur multicore, GPU, dan teknologi paralel. Lalu ada kecerdasan buatan. Arsitektur komputer yang dirancang khusus untuk mendukung algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf. Lalu komputasi kuantum. Teknologi komputasi yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum, menawarkan peningkatan kinerja signifikan. Tantangan dan inovasi dalam arsitektur komputer. Konsumsi daya, meningkatkan efisiensi energi untuk komputer yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Panas, mengatasi masalah panas yang dihasilkan oleh komponen komputer, terutama pada perangkat mobile dan server. Keamanan atau security, meningkatkan keamanan komputer dari serangan cyber dan menjaga privasi data pengguna. Keterjangkauan, menciptakan arsitektur komputer yang terjangkau untuk semua orang, termasuk di negara yang berkembang. Peran arsitektur komputer dalam teknologi masa depan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan pengembangan sistem AI yang lebih cerdas dan efisien. Internet of Things atau IoT membuat perangkat pintar yang terhubung dan berkomunikasi dengan lancar. Komputasi kuantum memecahkan masalah kompleks dan tidak dapat diatasi oleh komputer klasik. Virtual reality VR dan augmented reality atau AR memberikan pengalaman imersif dan interaktif yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.